Di panggung tertinggi olahraga Asia Tenggara, ada satu momen yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang benar-benar menyaksikannya dengan hati terbuka. Bukan hanya tentang angka di papan skor, bukan sekedar soal menang atau kalah, melainkan tentang lahirnya seorang pemimpin sejati di saat tekanan mampu mematahkan mental banyak atlet. Nama itu, Megawati Hangestri Pertiwi. Blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go. Di tengah sorakan ribuan penonton tuan rumah, di bawah tekanan ekspektasi yang menyesakan, tim nasional voli putri Indonesia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar medali, yaitu karakter kepemimpinan yang langka. Megawati bukan hanya kapten yang mengenakan bandi lengan. Ia adalah jangkar ketika tim nyaris terombang-ambing. Ia adalah suara ketika kepercayaan diri mulai senyap. Dan ia adalah keberanian ketika ketakutan mulai menyusup ke setiap sentuhan bola. Final perebutan medali perunggu melawan Filipina sejak awal sudah terasa berbeda. Atmosfer Huamark Indoor Stadium begitu padat, hampir menekan dada siapapun yang berada di dalamnya. Sorakan publik tuan rumah bergemuruh tanpa henti, menciptakan ilusi bahwa setiap kesalahan Indonesia akan langsung dibayar mahal. Setiap rally terasa panjang, setiap poin terasa seperti pertarungan kecil yang menguras emosi. Dan di pertandingan seperti ini, voli bukan lagi soal teknik semata. Ini adalah perang mental. Indonesia sempat mengawali laga dengan ritme yang cukup stabil. Namun, perlahan, Filipina mulai membaca permainan. Mereka mencuri momentum, menekan lewat servis, dan memaksa Indonesia keluar dari zona nyaman. Skor ketat terus menghantui. Tekanan makin menumpuk. Bahasa tubuh para pemain Indonesia mulai berubah. Ada raut lelah, ada keraguan, ada ketegangan yang sangat manusiawi di laga sebesar ini. Dan di titik itulah, peran seorang kapten diuji sepenuhnya. Megawati tidak menunggu situasi membaik dengan sendirinya. Ia tidak berharap waktu jeda menjadi penyelamat. Ia mengambil kendali. Sejak awal hingga fase paling krusial pertandingan, Megawati terlihat terus berbicara, mengatur posisi, mengingatkan rotasi, memanggil nama satu persatu rekan setimnya. Tapi yang paling kuat bukanlah kata-katanya, melainkan ketenangan yang ia pancarkan. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Saat Filipina berhasil mencuri poin-poin penting, Megawati justru menaikkan energinya. Ia berteriak, bukan untuk memarahi, tapi untuk membangunkan. Ia menepuk tangan rekan-rekannya, meminta mereka menatapnya, seolah berkata, "Kita masih di sini, kita belum selesai." Setiap satu poin hilang, Megawati langsung mengumpulkan tim. Tidak ada keluhan, tidak ada ekspresi panik. Yang ada hanya pesan sederhana namun kuat. Tetap berani, tetap percaya, dan jangan tunduk pada tekanan. Ia memahami satu hal penting. Final tidak dimenangkan oleh tim yang paling sempurna secara teknik, tetapi oleh tim yang paling kuat menjaga mentalnya. Di momen-momen paling kritis, ketika banyak pemain memilih bermain aman karena takut membuat kesalahan, Megawati mengambil jalan sebaliknya. Ia meminta bola, ia mengambil resiko. Ia memilih menjadi orang yang menanggung beban paling berat. Setiap spike yang ia lepaskan bukan sekedar usaha mencetak poin. Itu adalah pesan psikologis. Untuk lawan, Indonesia belum menyerah. Untuk timnya sendiri, ikuti aku. Setiap poin demi poin yang dicetak Megawati mulai mengubah atmosfer. Kepercayaan diri tim perlahan kembali. Serangan mulai bervariasi. Pertahanan makin disiplin. Komunikasi di lapangan hidup kembali. Indonesia bangkit, bukan karena strategi rumit, bukan karena keajaiban, melainkan karena satu orang yang berani berdiri paling depan saat timnya hampir goyah. Penampilan Megawati tidak hanya dirasakan oleh timnya, tetapi juga oleh mereka yang benar-benar memahami voli di level tertinggi. Para legenda voli Asia dan Korea Selatan yang hadir langsung memberikan perhatian khusus pada sosok sang kapten. Mereka melihat sesuatu yang jarang, seorang pemain muda yang tidak bersembunyi di balik tekanan, tetapi justru tumbuh di dalamnya. Momen paling emosional terjadi setelah pertandingan berakhir. Saat prosesi penghargaan berlangsung, legenda voli Thailand yang bertugas menyerahkan medali terlihat menahan emosi. Ketika bertemu Megawati, ia memeluknya dengan penuh hormat. Itu bukan pelukan formal,
Itu adalah pengakuan diam-diam dari satu pemimpin kepada pemimpin lain. Tepuk tangan yang mengiringi momen itu seolah menegaskan Megawati telah menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar performa individu. Pengakuan juga datang dari Kim Yong-kung, legenda hidup voli Korea Selatan. Kim menyebut Megawati sebagai pemain dengan perkembangan luar biasa dan mentalitas pemimpin sejati. Bukan hanya karena kekuatan serangannya, tetapi karena kemampuannya membaca situasi dan mengatur tempo permainan. Bahkan, Kim menyebut Megawati sebagai rival utama di Asia, sebuah pujian yang tidak pernah diberikan sembarangan. Menurut Kim, Megawati adalah tipe pemain yang tidak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus maju dan kapan harus menahan diri. Kepemimpinannya tidak dibuat-buat, ia lahir dari pemahaman mendalam tentang permainan. Namun, cerita SEA Games ini tidak berhenti pada Megawati semata. Di balik 26 poin yang membuat media Filipina ketar-ketir, muncul cahaya lain, yaitu para remaja yang membawa harapan baru voli putri Indonesia. Indonesia mengamankan perunggu setelah laga 4 set yang melelahkan, 28-26, 13-25, 30-28, 26-24. Megawati memang menjadi top skor, namun ia tidak sendirian. Naisha Pratama Putri yang baru berusia 17 tahun mencetak 12 poin. Maradanti Namira Tegarianti di 19 tahun menyumbang 11 poin. Chelsea Berliana Nurtomo, 18 tahun, menambah 10 poin. Blok-blok rapat dari para middle blocker Indonesia muda menjadi pembeda di set-set krusial. Statistik berbicara, Indonesia unggul di net, terutama di set pertama dan ketiga yang sangat menegangkan. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari proses. Megawati sendiri memberikan kredit penuh kepada para juniornya. Ia menekankan pentingnya jam terbang dan regenerasi. Ia sadar, penurunan prestasi timnas sebelumnya salah satunya disebabkan minimnya kompetisi internasional. Di SEA Games 2025, Indonesia memang tidak dijagokan. Thailand, Vietnam, dan Filipina berada di atas kertas. Namun satu langkah besar telah dibuat. Tahun depan, kesempatan penebusan terbuka lebar. AVC Nations Cup, kejuaraan Asia, Asian Games. Dengan kombinasi pemimpin yang matang dan generasi muda yang lapar, voli putri Indonesia memiliki masa depan yang menjanjikan. Pada akhirnya, SEA Games ini mengajarkan satu hal penting. Kemenangan besar tidak selalu lahir dari tangan yang paling kuat, tetapi dari hati yang paling teguh. Dan saat tekanan hampir meruntuhkan segalanya, Indonesia menemukan pemimpin itu. Namanya Megawati Hanestri Pertiwi. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.